Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Lukas tadi sudah dibacakan oleh Ibu Diana. Lukas pasal 17, itu ayat yang ke-11 sampai 19 ya. Lukas pasal 11 ayat 19 sampai ayat 11 sampai 19 tentang ternyata kita mau renungkan tentang seorang Samaria yang kena kusta. Sudah berkali-kali kita merenungkan tentang 10 orang yang kena kusta, lalu mereka pergi kan. Hari ini kalau bisa kita mau fokus di satu orang itu ya, yang balik. Jadi hubungannya dengan Tuhan Yesus. Satu orang itu yang hubungannya dengan Tuhan Yesus. Minggu kemarin kita tentang seorang ibu Sirofenesia. Tentang seorang ibu Kanaan, sudah di luar dari Israel. Sekarang kita masuk ke dalam sedikit, ke Samaria. Tentang seorang kusta, tentang orang Samaria yang kena kusta. Tapi dia bersama-sama dengan 9 orang yang lain. Mungkin mereka orang Yahudi seluruhnya. Bisa juga mereka sebagian bukan orang Yahudi. Tapi mari saya beranggapan 9 itu bukan orang Samaria. 9 itu orang Yahudi. Supaya kita bisa belajar bagaimana Tuhan Yesus menegur orang-orang Yahudi dengan menggunakan kasus atau cerita atau sikap dari seorang Samaria ini. Orang Yahudi yang begitu sombong, begitu merasa punya Tuhan, merasa begitu selalu diberkati Tuhan, merasa selalu diperhatikan Tuhan, dan hanya mereka yang punya Tuhan. Mereka menganggap remeh orang Samaria. Minggu lalu kita sudah bicara tentang orang Kanaan. Mereka anggap remeh, tapi ternyata dalam cerita ini Tuhan menonjolkan satu orang Samaria yang meluluhlantakkan, menghancurkan egoisnya orang Yahudi, menghancurkan kesombongan orang Yahudi yang selalu diberkati Tuhan, yang selalu merasa kami punya Tuhan dan akan menolong kami. Setiap hari Tuhan memberkati kami. Orang Yahudi itu sekarang sedang diwakili oleh orang-orang yang selalu merasa diberkati Tuhan, yang selalu menggunakan pemahaman bahwa Tuhan memberkati setiap hari dan memberi berkat kepadanya setiap hari. Sehingga orang itu lupa mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah dia terima dari Tuhan. Jadi itu kira-kira kenapa saya berkesimpulan bahwa 9 itu orang Yahudi. Yang satu ini orang Samaria, untuk belajar bahwa ada satu orang di antara orang lain yang selalu ingat Tuhan dan bersyukur ketika dia sudah menerima berkat dari Tuhan. Bisa mengerti kan ya saudara ya? Sudah selesai, cuma itu tujuan khotbah ini. Yaitu saudara mengerti bahwa ya kan di banyak orang yang terima berkat, ada yang datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ada satu pertanyaan Tuhan yang akan kita renungkan seterusnya ini, yaitu ketika Tuhan tanya, kan ada 10 yang saya sembuhkan, yang 9 kemana? Seorang hamba Tuhan bilang, Tuhan selalu mencari orang-orang yang dia berkati. Tuhan selalu mencari kemana orang yang sudah saya berkati itu. Kemana dia yang sudah saya berkati? Yang sudah berlari-lari dengan sukacita menerima berkat Tuhan. Kemana dia sekarang? Apa yang sedang dia lakukan ketika saya sudah berkati dia? Apa yang sedang dia lakukan sekarang ketika saya bilang padanya, pergi di sana, dan sepanjang jalan ketika mereka dalam perjalanan, dia mendapati berkat Tuhan dalam hidupnya, sembuh dari kusta. Kemana orang itu? Saudara, kemana orang-orang yang sudah Tuhan berkati? Mari kita mulai di sini. Ini baru mau mulai loh. Padahal tadi udah kesimpulan.
Seorang kusta, 10 orang kusta. Ya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, gitu kan? Di perjalanan. Jadi setiap saat Tuhan Yesus berjalan. Ya. Lalu ketika dia masuk ke satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka agak jauh karena kusta. Saya pikir saya sudah pernah jelaskan kepada saudara. Orang kusta itu di Israel itu nggak boleh dekat-dekat. Sama kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin sudah ada ya. Kalau saudara ada di jembatan penyeberangan di Cikokol, Kebonanas, nanti saudara akan ada di situ. Kalau saudara menyeberang di situ, saudara akan lihat ada orang yang tidak ada jarinya, sudah tidak ada, kakinya sudah buntung, ya lagi. Kalau dulu nggak boleh orang kusta itu bergaul dengan orang-orang yang sehat seperti saudara, ya tidak bisa bergaul. Ya lebih menakutkan daripada COVID. Kemanakah orang-orang yang sudah diberkati karena COVID? Mari tunjuk tangan. Kita ini ya, 2 tahun bergumul ya. Tuhan tolong supaya COVID selesai. Berdoa berapa kali supaya COVID? Terima kasih Tuhan, COVID sudah mulai menurun. Berapa kali berdoa? Nah, itu ada di doa kita, itu ada saudara. Di doa pergumulan. Apa itu kalau di pokok doa kan? Pergumulan pribadi kan? Nah itu di situ doanya kan? Oke. Orang Israel itu kalau ada orang kusta mereka usir, tinggal di luar. Kalau mereka jalan malam-malam mereka bawa baju, pakai karung, lalu mereka teriak najis. Kalau mereka jalan mereka teriak najis, najis. Jadi orang-orang itu lari semua, geser semua karena sang najis mau lewat. Itu orang kena kusta. Mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang sehat. Jadi bayangkan aja dia udah orang Samaria, yang tadi saya bilang itu, dia sudah orang Samaria, kusta lagi. Betapa najisnya dia. Bangsanya sudah najis, tubuhnya jadi najis. Wah. Mereka kalau dari jauh sudah teriak najis, oh lari. Karena nggak boleh. Nggak boleh. Jadi mereka itu, orang-orang itu berdiri agak jauh kalau di sini. Agak jauh, lalu mereka berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ya kan? Yesus memandang dan bilang, kamu pergilah kepada imam-imam di Yerusalem, tentu. Ya, kamu pergi kepada imam-imam supaya mereka cek. Itu ada di Imamat 13 kalau saudara lihat. Dia akan dicek kalau masih ada putih-putih, masih ada merah-merah, oh kamu masih kusta, balik lagi ke kenajisanmu. Masih ada tanda, oh kamu masih najis. Kalau mereka sudah merasa sembuh, tidak ada yang mengobati mereka. Semua keluarganya jauh dari mereka, tidak ada orang yang dekat kepada sang kusta ini. Tidak ada, jadi mereka sendirian. Mereka ada di perbatasan desa, seperti itu. Mereka ada di sana, nggak ada yang sembuhkan. Jadi kalau mereka sembuh, mereka harus datang kepada imam untuk tunjukin, ini imam. Kira-kira gitu kan. Kalau masih bilang, ini maim. Enggak, dia bilang, ini Rabi, coba lihat. Lalu dicek, oh kamu masih ada tanda-tanda kusta. Balik lagi, kamu belum sembuh, kamu masih najis. Balik dia. Seperti itu orang-orang kusta. Jadi cuma Tuhan bilang sekarang kamu pergi, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Bayangkan mereka lagi jalan ini sambil teriak najis, najis, masuk ke dalam desa. Terus mesti sampai ke rumah imam atau ke tempat imam-imam. Mereka mesti bilang najis, tapi di perjalanan. Lalu pergi dan dalam perjalanan, sementara mereka dalam perjalanan lalu nggak ada, sudah tidak ada. Kusta saya tidak, coba kamu lihat, saya tidak ada. Kusta saya tidak ada. Ya, dia buang itu baju. Tidak ada, dia lepas di situ. Udah, kita pulang aja. Dan mereka bersorak-sorak. Pulang. Senang sekali, mereka bikin acara waktu itu. Undang teman-teman, orang-orang Manado, ayo mari kita, katanya, makan-makan. Ayo kita makan-makan. Mereka pulang ke keluarga. Bikin acara, undang Pak Sony, kita bikin ucapan syukur. Saya sudah sembuh dari kusta. Oh, bikin acara ucapan syukur. Tapi ucapan syukur itu ibadahnya cuma setengah jam karena cepat Pak Suni sudah lapar. Cuma setengah jam, makan-makan dan ngobrol 2 jam. Itu kelakuan orang kayak ABSD. Sama kayak orang-orang di sini. Ibadahnya cuma 10 menit, tapi udah 10 menit begini lagi. Ini ucapan syukur Pak, sudah sembuh dari kusta. Kira-kira begitu mereka. Ya kan? Mudah-mudahan mulai kali ini bertobat ya. Orang-orang kusta, kalau saudara nggak usah bertobat, nggak apa-apa. Ya kan? Begitu. Jadi pulang mereka sembuh. Yang satu berdiri.
Sungguh saya mau pulang kemana ya? Saudara saya jauh di Samaria. Saya mau pulang kemana? Saya nggak bisa kemana-mana. Mereka sudah pergi. Woi, shalom, saudara, nanti ketemu lagi ya. Iya. Orang kalau kena kusta berteman antara Yahudi dan Samaria. Kalau kena kusta. Kalau dalam masalah semua berteman. Kafir dan tidak kafir berteman. Karena sakit. Pas sudah sembuh, pisah. Yang 9 pulang ke asalnya, yang 1 bro. Sudah sembuh kita. Ya, kamu kemana? Kami bukan urusan kami. Kita mau pulang ke rumah, mau mengucap syukur sekarang. Kita kalau bisa mau ke imam, bisa. Tapi mesti ke imam dulu untuk cek. Yuk terserah di mana. Setelah sembuh, berpisah yang 10. Biasanya waktu sama-sama menderita, sama-sama. Yuk kita doa sama ya, supaya sembuh. Kita mesti berdoa. Tapi setelah sembuh, sudah selesai ibadah ucapan syukur. Tidak ada lagi. Sudah selesai. Dia lihat, oh kemana saya? Tapi di otak yang pertama adalah, saya mesti balik kepada orang yang menyembuhkan saya. Dia adalah guru. Saudara tahu itu kata guru di situ dibilang begini. Mereka berteriak bersama-sama, Yesus guru, kasihanilah kami. Kata guru itu adalah begini. Engkau adalah guru yang bisa menyembuhkan. Engkau master gitu kayak begitu. Engkau adalah pengajar, tapi engkau bukan cuma pengajar seperti imam-imam yang cuma cuap-cuap, tapi engkau adalah guru yang bisa menyembuhkan. Itu kata guru di sini. Yesus guru. Artinya engkau yang punya kuasa lebih dari apapun. Maka kami teriak padamu dari jauh. Kami berteriak padamu dari jauh. Saudara masih ingat yang saya katakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus naik ke sorga? Kalau ada orang menghina Tuhan, Tuhan tidak akan dengar. Kenapa? Karena dia ada di sorga. Sekarang saya mau bilang, itu namanya, saya mau bilang sekarang, itu imanen. Soal iman jadi begini. Yesus yang jauh itu bisa mendengar engkau ketika engkau bersyukur padanya. Ketika engkau meminta pertolongannya, bukan menghina dia. Tuhan akan dengar engkau kalau engkau bermohon padanya. Orang berdosa itu akan didengar Tuhan ketika dia bilang, Tuhan ampuni segala dosa saya. Saya mau terima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tinggal dalam hati saya dan kuduskan saya senantiasa. Dan ketika ada orang meminta pada Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan akan tolong kita. Mau percaya atau tidak percaya, Tuhan akan tolong kita. Tetapi kalau engkau menghina Tuhan, engkau meminta pada Tuhan, tapi untuk kepentinganmu sendiri, pertama. Ya. Kenapa? Setelah itu kita nggak baca nih 10-9 orang ini masih sehat apa sudah sakit lagi. Nggak baca. Tapi yang satu ini ada satu kata yang dia dengar, yang tidak didengar oleh 9 orang itu, yaitu imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada orang yang sudah disembuhkan. Ada orang yang terima berkat Tuhan, tapi dia tidak diselamatkan masuk surga. Ada orang yang menerima berkat dari Tuhan. Ada orang yang diberkati Tuhan. Ada orang yang disembuhkan dari sakit. Ada orang yang ditolong dalam permulaan hidupnya, tapi dia tidak mendengar kata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tidak diselamatkan. Semoga bukan saudara. Guru, tolong saya. Orang Samaria ini, itu yang saya bilang tadi, kita mau bicara tentang dia. Dia bersama-sama dengan orang Yahudi. Kalau sudah kusta, sudah nggak ada beda Yahudi dan bukan Yahudi. Orang Samaria ini kan sebenarnya bagian dari Yahudi, tapi mereka ini dianggap bukan Israel asli. Bukan Yahudi asli. Karena mereka kawin campur. Mereka banyak sekali dicap sebagai orang yang tidak baik. Masih ingat seorang perempuan Samaria yang Tuhan Yesus datang minta minum? Dia bilang, perempuan itu bilang, kamu orang Yahudi, kenapa bergaul dengan kami? Karena kamu tidak mau bergaul dengan kami. Kamu merasa kamulah yang punya Tuhan. Saya tidak punya Tuhan. Semoga orang-orang anugerah yang merasa sudah punya Tuhan tidak punya mental seperti itu. Selalu tertolak orang Samaria itu. Orang Samaria itu tidak diakui. Bahkan di sini kita tidak baca namanya. Siapa namanya orang itu? Nggak ada. Namanya nggak ada. Tidak ada. Cuma dibilang bangsanya, orang Samaria. Karena terkenal sekali orang Samaria itu. Bagi orang Israel itu, kasta kedua. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2.
Ya, syukur di gereja nggak begitu. Makanya gereja itu adalah orang-orang kusta. Kenapa? Kalau sudah kena kusta nggak ada beda antara Yahudi dan Samaria dan Kanaan. Nah, tapi kalau tidak ada beda itu, semua dibilang najis. Kalau duduk kelompoknya cuma kelompok dia, yang kelompok ini bukan. Nah itu yang jauh-jauh sana, kamu jauh-jauh ya. Apalagi ketika dia bilang anjing-anjing tidak pantas menerima roti dari meja Tuhan, kamu sana. Halo. Wah, Tuhan mengajar terlalu keras ya. Ya, Tuhan mengajar kita terlalu keras untuk benar-benar menghargai Tuhan. Dia cuma dibilang orang Yahudi. Orang Samaria. Dia orang Samaria. Tapi dia bersama-sama dengan orang-orang Yahudi berteriak, guru. Itu tadi yang saya bilang. Dia bersama-sama dengan orang-orangnya di situ yang berteriak, guru. Kasihanilah kami. Yang dia minta apa? Kasihanilah kami. Berapa kali kita berdoa, Tuhan Yesus kasihanilah saya. Atau dengan iman kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Karena Engkau mengasihani saya. Karena Engkau kasih saya. Bayangkan kalau Tuhan bilang, iya saya sayang. Tapi kamu gimana kelakuannya? Kamu gimana? Hah, Sony? Bagaimana kamu? Bagaimana kalau saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan, kasihanilah saya. Kira-kira Tuhan bilang, enggak, saya enggak kasihani kamu. Kamu mungkin kan? Ya kan? Bagus banget punya pemahaman yang benar, tapi salah sekali kalau hati tidak benar. Enggak? Lalu dia bilang gitu, guru, kasihanilah, engkau bisa menyembuhkan. Kasihanilah kami, sama-sama loh yang minta itu. Kasihanilah kami, Tuhan. Kasihanilah kami, guru. Kasihanilah engkau yang tabib di atas segala tabib. Kasihanilah engkau yang punya kuasa menyembuhkan. Kasihanilah kami. Lalu Tuhan bilang, pergilah. Sementara dia di jalan, itu yang saya bilang tadi, dia lihat, oh, sembuh saya. Dia adalah orang yang terancam. Karena sakit itu akan membuat dia paling kurang. Yang amputasi, cuma sekarang nggak amputasi sebenarnya sih. Jatuh dengan sendirinya tuh. Jari tiba-tiba udah jatuh aja. Kaki sudah jatuh saja. Ya sudah seperti itu, jatuh aja. Ya, lama kaki buntung. Jadi dia sebenarnya terancam pada kematian. Dia terancam pada kematian dan dia sebenarnya sudah ya Samaria lagi, kusta, sudah najis yang saya bilang tadi, sudah najis lagi dan hidup dan memalukan sekali karena sudah najis, sakit kusta lagi. Ya kalau cuman panu, kalau cuma batuk-batuk, kusta sudah nggak bisa ditutupi tuh kusta. Mau tutup pakai baju panjang juga, kaki tiba-tiba nggak ada, ketinggalan jarinya, meleleh, susah, sangat-sangat susah hidupnya, sangat-sangat menderita. Jadi dia cuma bisa bersama teman-temannya berteriak dari jauh, Tuhan dari jauh, saudara, dari jauh dia teriak, Tuhan kasihanilah kami. Dari hatinya mungkin dia bilang, Tuhan kasihanilah saya. Saya Samaria Tuhan. Kalau engkau tidak memperhatikan saya sendiri, perhatikanlah saya bersama-sama dengan orang-orang Yahudi ini. Perhatikanlah saya bersama-sama dengan mereka. Biar saya masuk di antara mereka dan dengarkan suara mereka. Kalau perlu tidak usah dengar suara saya. Dengarlah suara mereka Tuhan. Dengar suara mereka dan saya ada di antara mereka. Biarkan saya menerima sedikit kasih sayang Tuhan dalam hidup saya ketika saya tersiksa seperti ini. Biarkan saya menerima sedikit saja Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Sama dengan perempuan dari Kanaan itu. Remah-remahnya saja Tuhan. Yang sedikit saja. Biar suara saya tertutup oleh suara orang-orang ini. Biar suara saya hilang di antara 9 suara yang kencang itu. Minta pertolongan kepada Tuhan. Tapi tolong dengar saya Tuhan. Apa dia berdoa seperti itu? Saya berpikir seperti itu. Karena Tuhan melihat imannya. Di antara 9 orang yang suara kencang. Dia punya iman kecil di situ. Kalau mereka ditolong Tuhan, semoga mereka berdoa dan Tuhan dengar doa mereka. Dan kalau Tuhan tolong mereka, mudah-mudahan saya ada di antara mereka dan Tuhan menolong saya. Karena saya ada di antara mereka. Biar saya tertutup kenajisan, saya ditutupi oleh orang-orang suci di samping saya. Biarlah saya yang berdosa ini ditutupi oleh orang-orang kudus di samping saya. Ketika mereka bicara kepada Tuhan. Biarkan itu terjadi Tuhan. Tapi tolong dengar dan memberikan kecil saja dari anugerah-Mu kepada saya. Terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Tapi berilah saya kecil saja anugerah-Mu kepada saya. Itu sudah cukup bagi saya. Dan Tuhan bilang pergilah.
Setelah pergi, dia cuma ikut-ikutan saja dengan orang-orang itu. Mereka jalan, dia juga jalan. Dia cuma yang penting Tuhan bilang. Yang penting saya sudah dengar kata guru. Pergilah perlihatkan tubuhmu. Mereka sangat tahu. Kalau mereka perlihatkan pada imam, kemungkinan sembuh itu ada. Dia ikut saja dengan mereka. Di perjalanan cukup jauh perjalanan, lalu dia lihat tubuhnya sembuh. Dia ingat apa yang dia bilang pada Tuhan. Berikan sedikit saja. Berikan sedikit berkat-Mu kepada saya. Itu cukup bagi saya. Dan dia balik lagi. 9-nya pergi. Oh, begitu yang saya bilang tadi. Ketemu lagi ya, udah pergi. Dia balik kepada Tuhan. Dia balik. Dan apa yang dia buat, saudara? Dia tersungkur di kaki Tuhan. Ketika meminta dia dari jauh. Ketika dia meminta dari jauh, Tuhan tolong dengar. Guru tolong dengar. Kalau bukan doa saya yang didengar, tolong dengar orang-orang suci ini di samping saya. Orang-orang yang engkau kasih, bangsa yang engkau kasih, bangsa Yahudi. Tolong dengar mereka. Itu dia bicara dari jauh, saudara. Setelah dia sembuh, dia ada di kaki Tuhan. Setelah dia sembuh, dia berada di kaki Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, terima kasih. Karena engkau menyembuhkan. Saya bersyukur, Tuhan. Saya bersyukur engkau mendengar. Tidak peduli apa doa saya engkau dengar. Permohonan saya engkau dengar. Tapi engkau sudah sembuhkan saya. Ada orang kudus yang berdoa bagi saya. Ada orang-orang kudus yang kemarin tadi itu kena jisan. Tapi mereka berdoa kepadamu dan engkau mendengar. Terima kasih Tuhan. Mungkin doa mereka, mungkin permohonan mereka. Atau mungkin juga permohonan saya. Saya nggak peduli. Tapi saya mau datang padamu dan bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena engkau menyembuhkan saya. Tuhan tidak menanggapi apapun padanya. Tuhan tidak bilang, ya sudah sembuh kan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Seperti kepada orang Yahudi. Kepada orang Yahudi Tuhan akan bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kepada orang Samaria ini, Tuhan tidak bilang itu. Bukan berarti Tuhan nggak apa-apa berdosa terus, bukan. Tapi yang Tuhan tanya ini, itu ayat yang ke-17. Di manakah ayat yang ke-17? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Tuhan tahu kan kalau mereka pergi mereka tahir kan? Karena Tuhan mentahirkan mereka kan? Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kenapa yang balik orang asing ini? Yang mendengar itu sedang sujud di kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang orang asing ini masih datang mengucap syukur. Mengapa tidak ada 1 atau 2 orang lain yang sembuh tadi datang di sini? Kenapa orang asing ini saudara lagi sujud di kaki Tuhan? Kalau saya meminta saya dari jauh Tuhan. Tapi kalau saya bersyukur saya mau datang di kaki Tuhan. Mau orang asing atau apapun, saya mau ada di kaki Tuhan. Saya mau bilang terima kasih kepadamu. Karena engkau memberikan yang terbaik bagi saya. Sekarang saya sembuh. Saya tidak perlu imam-imam manusia di sana. Saya perlu imammu. Saya perlu engkau Tuhan. Saya datang padamu dan bilang terima kasih Tuhan. Kau sembuhkan saya. Dia datang berterima kasih di kaki Tuhan saudara. Dan dia meminta dari jauh sana berbeda. Dengan banyak orang percaya. Minta di kaki Tuhan. Bersyukur di jauh sana. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Semoga kita mengerti ini. Ada banyak sekali orang terbuang yang didengar Tuhan daripada orang-orang yang merasa diri benar. Yang merasa diri selalu diberkati. Saya sudah bilang tadi, saudara. Tuhan akan cari mana orang-orang yang pernah saya berkati. Di mana dia sekarang? Engkau mau sembunyi di mana? Orang yang hilang sekalipun dia tanya, Adam, Adam, di mana engkau? Apalagi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tolong jangan lupakan kalau engkau diberkati Tuhan. Tolong jangan lupakan kalau kita diberkati Tuhan. Tuhan akan tanya loh saudara, mengapa cuma 1 orang ini? Yang lain mana? Dia nggak bilang begini, Pak, saya nggak tahu. Bukan urusan saya, Pak. Jangan tanya saya. Bukankah banyak kita juga seperti itu? Kalau Tuhan tanya, Sonai di mana saudaramu? Saya akan penjaga saya akan penjaga saudaraku. Itu kata-kata Kain kan, saudara? Tidak ada orang yang mau menjawab ketika ditanya oleh Tuhan.
Dan tidak ada orang yang mendengar ketika Tuhan tanya, mana mereka yang sudah saya berkati? Di mana mereka yang sudah saya tahirkan dari kusta? Yang sudah saya kembalikan mereka pada kehidupan yang normal? Mana mereka? Di mana mereka? Saudara sedang minta apa pada Tuhan sekarang? Saya meminta banyak hal kepada Tuhan. Dan ketika saya bikin jadwal untuk khotbah materi ini, saya lagi berpikir, saya harus selalu ingat, kalau Tuhan sudah jawab doa saya masih ada di kaki Tuhan dan bilang, terima kasih Tuhan. Ada yang saudara lagi minta sekarang kepada Tuhan? Ada banyak? Kenapa tidak balik memuliakan Tuhan? Itu pertanyaan. Mana yang sudah saya berkati? Kenapa tidak ada satupun? Ternyata Tuhan menuntut, saudara ya. Ya, Tuhan menuntut ya. Ternyata Tuhan tuntut orang-orang yang sudah dia berkati, dia tanya, mana mereka? Kenapa tidak memuliakan saya? Jangan Tuhan itu dibikin kayak ATM. Keluar, pergi. Ya, pergi. Ternyata Tuhan tanya, mana mereka yang sudah saya berkati? Mana mereka? Mana mereka yang sudah saya sembuhkan? Mana mereka yang sebenarnya saya bisa sembuhkan mereka di sini langsung? Tuhan kan bisa bilang, tahir kamu, pulang. Dan mereka bisa bersujud hari itu di situ kan? Tapi tidak, Tuhan tidak lakukan itu kan? Tuhan bilang, kamu perlihatkan kepada imam, karena itu aturan Taurat. Kamu perlihatkan kepada imam, di jalan mereka sembuh. Dan di situ ketahuan mana yang mau balik, mana yang tidak. Langsung ketahuan, oh Tuhan selalu menggunakan cara untuk membuat kita, apakah kita ingat Tuhan atau tidak. Tuhan tidak menarik kita dari kuping, balik sini, Sony, kan saya sudah berkati engkau, sekarang sujud dong, puji Tuhan dong, kan saya sudah berkati engkau, masa kamu pengen pergi aja, bagaimana mungkin kamu pergi sini, ucapan syukur dulu dong, bikin memuliakan Tuhan, muliakan saya dong, kan saya sudah berkati engkau. Ya kan? Lalu ia berkata kepada orang itu, waktu dia tanya mana yang 9, dia tanya kepada murid-murid, dia tanya di antara orang banyak, itu mana yang 9? Ada satu tugas berarti kan? Setiap anak Tuhan kan? Saudara tahu nggak siapa yang sudah diberkati? Mungkin bisa bilang kali ke dia, Andia, kau kan sudah diberkati. Jangan lupa, ucapan syukur pada Tuhan. Mungkin bisa kali kita bilang begitu ya. Dan saudara siap-siap aja itu, darah tinggi orang itu naik. Dia kan bilang, memang saya nggak pernah ucapan syukur, memang cuma ibu yang tahu. Nah, udah berantakan hidup itu. Ya kan? Coba kalau saudara ada orang baru beli di kebunnya ada pisang yang kecil-kecil itu, lalu ibu yang punya pisang bawa ke gereja dong, muliakan Tuhan. Soalnya ada pisang di situ. Udah ada pisang masih kurang ibu upi, kacangnya ada. Jadi berkatnya belum melimpah. Baru satu berkat, mesti 2 berkat, pisang, kacang. Udah gitu, belum ada kopi lagi. Banyak ternyata belum ada. Banyak berkat yang kita lagi tunggu ini ya kan. Saudara pernah nggak lagi menunggu-nunggu berkat? Aduh, kapan ini ya kira-kira ada Tuhan kasih ini? Kapan ya kira-kira saya bisa diberkati Tuhan gitu ya? Ya bagaimanapun caranya, yang penting diberkati Tuhan. Saya sedang Ibu Yosi lagi jalan-jalan di motor, saya di motor. Lalu jalan, lalu dia bilang begini, kamu baca nggak? Kamu lihat nggak di internet, di YouTube atau apa dia bilang gitu? Kenapa? Ada orang di bandara atau di mana katanya dapat uang 1 M itu, 1 M apa 2 M ember, gitu. Terus dia jaga dan dia balikin kepada yang punya. Kira-kira kalau kamu begitu gimana? Aduh, iya ya, mudah-mudahan dia kasih 1 aja, kalau dia 1 M, dia kasih saya 1 juta kan? Udah puji Tuhan kan? Kita cari yuk di mana, kita jalan-jalan cari tempat itu. Kita cari tempat di mana kira-kira ada orang mau taruh duit salah gitu kan? Pas pulang, saya pengen tahu mana itu cerita itu. Saya buka di internet. Saya ketemu dengan channelnya Dedi. Mau saya sebut nama ya, nanti saudara boleh nonton. Mulyadi, di Mulyadi. Minta maaf Pak Dedi, saya sebut nama. Karena ini mau taruh di YouTube ini khotbah ini mau taruh di YouTube. Jadi minta maaf, saya sebut nama. Dia taruh uang di amplop 500.000. Ada fotonya dia taruh di pinggir jalan. Lalu ada kamera yang siapa yang ambil itu.
Orang lewat, kamu lihat aja, lewat. Tapi ada seorang pemulung ambil. Minta maaf yang pemulung. Karena saya cerita di sini, karena ini mau tampil di YouTube. Dia lihat, dia ambil, lalu dia bawa pulang. Diikuti sama timnya Pak Dedi. Dia pemulung. Lalu Pak Dedi datang. Ini sebenarnya khotbahnya udah selesai, ini tinggal cerita. Jadi Pak Dedi datang. Udah Pak Dedi lagi. Kan biasa kan Dedi doang kan? Tapi namanya Dedi. Lalu bilang, oh butuh ini enggak? Butuh karton-karton? Oh ada katanya. Lalu Pak Dedi datang, oh saya juga perlu karton. Dia ambil itu amplop yang sama dengan yang punya dia itu. Yang punya Pak Dedi itu. Dia taruh begitu. Nah itu orang itu begini. Dia lihat ya, Pak Dedi taruh. Oh berapa hasil per hari? Pak Dedi bilang, oh ikut saya mau enggak? Kita makan-makan. Jadi Pak Dedi ajak makan. Lalu dia cerita. Sampai pulang. Orang itu enggak bilang bahwa dia dapat itu. Terus Pak Dedi bilang begini, nggak selamanya itu kayak di bandara, ada juga yang simpan. Nah saya langsung bilang ke Biosi, nggak jadi, nggak usah cari. Daripada kalau cuma dicek itu kan tes, kita udah senang sekali. Pak Yanto tenang, gedung beres 1 M. Gedung beres Pak Yanto. Nggak usah pusing, pokoknya acara anak-anak sekolah minggu, hari Minggu, nggak usah, tenang aja lah. Pokoknya ternyata ada juga orang yang tidak jujur kan. Nah ini yang satu orang Samaria ini balik loh. Tuhan yang sembuhkan saya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tanya, yang 9 mana? Bukan urusan saya Tuhan. Mereka memang begitu kok Tuhan. Sudah terima. Nggak pernah ingat Tuhan. Itu kelakuannya. Mereka memang begitu. Ada kan yang begitu kan, cari muka. Sudah Tuhan berkati, cari muka. Ya kan? Oh saya Pak Sony biar dikit-dikit begini, tapi selalu bersyukur loh saya Pak Sony. Ya dikit, tapi saya bersyukurnya banyak Pak Sony. Waktu dikit. Waktu banyak. Saya dengan Ibu Ratna. Ibu Uun, Ibu Dora. Maaf Ibu Ratna, muter di YouTube ini. Ibu Ratna, kalau ada Ibu dapat punya uang berapa? 1 juta. Mau kasih ke Tuhan nggak? Kasih. Ibu Uun, kasih. Oke. 5 juta, masih kasih nggak? 1/10 gitu. Kasih. Nah, kalau sudah 500 juta ya Ibu Ratna, saya tanyakan 500 juta, ngasih nggak? Sambil bilang, ngasih, tapi saya bilang nggak mikir Ibu Ratna, mikirlah. Ya iyalah ya kan, kalau sudah banyak kan, mikir. Kalau masih dikit, kalau udah mulai banyak, susah. Bukan itu yang dimaksud dengan mengucap syukur. Kalau punya uang sendiri kan. Yang masalah ini kan orang kusta. Syukur kita kan bukan orang kusta. Jadi kita nggak perlu balik pada Tuhan kan bersyukur kan. Karena kita bukan orang kusta kok. Ya kan? Yang balik ini kan orang kusta. Kita kan berhasil dalam hidup kita kan. Tuhan berkati kan. Yang nggak perlu balik pada Tuhan. Ini contohnya orang kusta. Kalau kita diberkati dalam hal lain yang bukan kusta. Dan bukan 10 orang. Nggak usah balik. Buat apa? Capek-capek balik. Dan Tuhan itu roh dan kebenaran. Kita bisa bersyukur di mana saja kan? Bisa kan? Ini kan cuma pelajaran di sini. Tapi saudara boleh terima sesuatu dan bersyukur di jalan. Sambil bawa mobil, sambil ke kira-kira gitu. Mau minum kopi gitu kan sambil gitu. Terima kasih Tuhan. Ya, sudah cukup lah itu saudara. Sudah cukup itu. Benar. Apalagi yang mau ini? Apalagi? Apalagi kalau sudah beri lalu bilang ini, oh itu kan kalau nggak saya beri nggak jadi tuh acara. Syukur kalau kalau saya nggak beri, nggak jadi, nggak nyala tuh lampu di depan. Tuh lampu udah nyala di depan. Gara-gara Pak Yanto sama kayak Ivan tiba-tiba kok ada orang ngomong bahasa Jawa, suaranya Mas Yanto, kok Mas Yanto ternyata orang Jawa ya? Nah, saya kenapa? Oh, ya kita langsung bilang boleh nyalain tuh lampu di situ, nyala, ya kan? Cuma sama juga kalau nyala, orang-orang masih jam 3 sudah pulang. Dikira-kira baru pulang jam 8 malam. Buat apa itu nyala? Kira-kira saudara tahu kan kira-kira itu kira-kira. Jadi nggak perlu kan bersyukur karena sesuatu yang Tuhan beri pada kita yang tidak sama dengan orang yang kena kusta ini kan? Ya kan? Nggak perlu. Kenapa? Orang Tuhan di mana saja kan? Kan saya anak Tuhan. Saya nggak perlu teriak minta jauh-jauh Pak Sony. Kenapa? Karena Tuhan ada di hati saya. Saya tinggal bilang ke Tuhan, Tuhan tolong. Sudah cukup. Kalau orang kusta ini kan dari jauh dia teriak kan? Bodoh. Beda antara saya dan orang
Kusta itu. Kalau orang kusta itu dari jauh. Karena dia najis. Kalau saya anak Tuhan, saya cuma bilang ini, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan langsung tolong pasalnya. Bahkan saya tidak perlu minta berkat pada Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kan saya pernah ngomong itu. Apa kita mau praktekkan seperti itu? Keputusan ada di tangan saudara. Alkitab cuma mengajarkan seperti ini. Tapi ini berat. Yaitu ketika kita diberkati oleh Tuhan, Tuhan tanya, manakah yang 9? Saudara akan hidup tenang, dan saudara kira saudara tenang. Saya akan hidup tenang, dan saya kira saya tenang. Tapi Tuhan selalu akan tanya itu di sini kepada saudara, kepada saya. Di mana yang 9 itu? Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat umum, belum tentu adalah orang-orang yang beriman pada Tuhan. Saya mau ulang. Orang-orang yang diberkati Tuhan dengan berkat-berkat umum, dengan berkat-berkat jasmani, belum tentu adalah orang-orang yang beriman pada Tuhan. Karena orang yang 9 yang kena kusta itu tidak mendengar kata-kata Tuhan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi dia belum beriman, sekarang dia beriman pada Tuhan dan Tuhan bilang imanmu menyelamatkan engkau. Terbalikan dengan kita. Kita kan sudah diselamatkan karena beriman pada Tuhan. Bukankah kita harus lakukan lebih daripada yang orang kusta ini? Mari kita berdoa.